Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustina Partogi Simbolon dengan NIM 2716552 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia angkatan 2020. Hari ini saya akan membacakan ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memiliki dua pengertian yang dapat dilihat dari segi kata pengantar dan segi kata ilmu hukum. Dari segi kata pengantar, artinya memperkenalkan ilmu hukum. Sedangkan, dari segi kata ilmu hukum, dapat disimpulkan dari pendapat berbagai pakar hukum ialah suatu pengetahuan yang menjadikan hukum sebagai objeknya dan mengajarkan lebih khusus tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. Terdapat bagian-bagian dalam ilmu hukum, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatik hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Dr. Sujono Dirjo Swisworo, pengantar ilmu hukum dinamakan ensiklopedi hukum, sedangkan Profesor Dr. Ahmad Sanusi menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar pengetahuan untuk orang-orang yang akan mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding tot de Rechtswetenschap yang dipakai pada tahun 1920 dan dimasukkan dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Di Indonesia pada tahun 1924, saat berdiri Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Inleiding tot de Rechtswetenschap mulai dikenal dan dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Tanggal 3 Maret 1946, istilah pengantar ilmu hukum mulai digunakan di Universitas Gadjah Mada dan hingga akhirnya mata kuliah pengantar ilmu hukum menjadi mata kuliah dasar di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memiliki beberapa peran dan fungsi sebagai berikut. Memperkenalkan masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu hukum, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari seluruh bagian penting dalam ilmu hukum, mempelajari segala seluk-beluk hukum dan segala bentuk dan manifestasinya, menjadi pengetahuan dasar dalam studi hukum, dan terakhir mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, dan pembukaan pada tingkat persiapan. Bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Kedudukan pengantar ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya bersifat sejajar. Dari segi ilmu sosial, ilmu hukum termasuk ilmu sosial dan yang menjadi objek penyelidikannya ialah perilaku masyarakat dalam berbagai bentuknya, serta masalah manusia yang dipelajari oleh ilmu hukum juga. Sedangkan jika dilihat dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum adalah bagian dari disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan mendasar dari hukum. Politik hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu mensejahterakan masyarakat. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengantar ilmu hukum memerlukan metode pendekatan. Dari segi ilmiahnya, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara sentral dan universal. Universal yang dimaksud adalah pandangannya terhadap hukum berlaku di mana saja dan kapan saja, bahkan tidak dibatasi oleh wilayah. Jadi dapat diartikan, PIH mempelajari hukum secara menyeluruh, umum dan mendatar, sedangkan cabang ilmu hukum lainnya dipelajari secara mendalam. Nah, dari penjelasan di atas, metode pendekatan dari pengantar ilmu hukum adalah memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Untuk mempelajari PIH dibutuhkan pendekatan khusus, sehingga untuk menjadi dosen PIH dibutuhkan juga persyaratan khusus. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, untuk menjadi dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Menguasai baik materi keseluruhan pembahasan maupun ilmu pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum. 2. Memahami syarat-syarat pedagogis. 3. Memiliki kemampuan dalam menarik dan membangkitkan semangat mahasiswa. 4. Berani dan mampu membuat acara kuliahnya menjadi populer. Dan terakhir, memberikan petunjuk kepada mahasiswa untuk dapat belajar menurut caranya sendiri. Dalam lampiran surat nomor 112 garis miring DPT garis miring C garis miring angka 3 Romawi garis miring 73, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwasanya pemberian PIH jangan sampai terfokuskan dalam filsafat hukum, jadikan dogmatik hukum sebagai titik berat pembelajaran. Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Hakikat dari pengantar ilmu hukum ialah PIH menjadi pengantar bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, dan mata kuliah ini sangat penting untuk mendalami lebih lanjut cabang-cabang ilmu hukum yang ada. Untuk dasar pembelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan pengertian arti dan permasalahan di bidang hukum. Pengantar ilmu hukum juga memberikan
memberikan gambaran dasar tentang sendi-sendi utama hukum. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum yaitu A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang akan dipelajari adalah pengertian, tujuan, proses, sumber, sistem, klasifikasi dari hukum itu sendiri. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang akan dipelajari adalah hukum sebagai kaidah dan lainnya. Yang C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang akan dipelajari ialah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang akan dipelajari adalah antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9 tentang pengertian tentang hukum. Hukum mengatur hubungan di dalam masyarakat, bentuk hubungannya seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian, dan lain sebagainya. Berdasarkan etimologi hukum berasal dari bahasa Latin iubere yang berarti mengatur atau memerintah. Menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Kemudian menurut Dr. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut pandangan masyarakat, terdapat 8 definisi hukum dalam berbagai macam arti. Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa merupakan serangkaian peraturan tertulis seperti UUD, UU, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan daerah. 2. Hukum dalam arti petugas, maksudnya adalah para petugas penegak hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum yang bekerja dan mendorong masyarakat menjadi wujud sikap tindak yang teratur dan mapan. 4. Hukum dalam arti gejala sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, namun kebutuhan itu dapat timbul pertentangan. Nah, dari pertentangan tersebut muncullah masalah sosial. Untuk mengatasinya diadakan ketentuan atau hukum yang bisa mengatur. 5. Hukum dalam arti kaidah, maksudnya adalah himpunan petunjuk hidup dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 6. Hukum dalam arti disiplin, artinya melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Bab 10, hukum terdapat di mana saja. Menurut Apeldoorn, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Hukum ada di mana saja dan tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif. Menurut Sanusi, hukum itu melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia, sebagaimana hukum berisikan petunjuk yang menuntut supaya dijalankan dan akan beraksi secara paksaan apabila kaidah tersebut dilanggar. Namun kaidah hukum bukan satu-satunya peraturan yang taati. Ada juga kaidah kesusilaan, agama, dan kebiasaan. Bab 11, peran dan fungsi hukum. Hukum mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing agar masyarakatnya dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Hukum mempunyai fungsi yaitu menertibkan dan mengatur pergaulan dalam bermasyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum terdiri dari berbagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Nah, agar fungsi di atas terlaksana dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, serta dibutuhkan kecekatan dan keterampilan juga ketangkasan dalam menerapkan hukum yang berlaku. Bab 12, tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli tentang tujuan hukum. Menurut Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam bermasyarakat. Sedangkan menurut Profesor Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran atau kebahagiaan rakyatnya. 2. Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan hukum.
Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas, di bawah ini diberikan contoh mengenai Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Contohnya, pasal 330 berbunyi belum cukup umur adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Sedangkan pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1. Orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, 3. Seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang yang belum berumur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian atau perjanjian itu cacat dan dapat dituntut pembatalan. Di sini timbul rasa kurangnya keadilan bagi mahasiswa karena para mahasiswa sudah cukup mengerti tentang pembuatan janji tersebut. Begitu pula dengan pasal 1330 yang menegaskan bahwa seorang istri dalam status kawin tidak dapat membuat perjanjian. Hal tersebut dirasa kurang adil apabila istri tersebut lebih terpelajar dan lebih mengetahuinya daripada suami. Yang kedua, Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Contohnya itu, contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim: A. Itikat baik, B. Itikat buruk, C. Hal-hal yang harus dirahasiakan. Salah satu cara penafsiran terhadap peraturan hukum yang dilakukan hakim, pertama menanyakan peristiwa atau kejadian kepada para pihak yang bersengketa dan dihubungkan dengan peraturan umum pada pasal dalam undang-undang. Hakim menafsirkan apakah terdapat pelanggaran pasal tersebut atau tidak, sehingga penafsiran ini akan menghasilkan kepastian hukum yang akan menghilangkan atau mengurangi rasa ketidakadilan. 3. Tentang keadilan. Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam: keadilan distributif, yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Kedua, keadilan kumulatif, yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Bab 13, hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang mentaati hukum karena berbagai macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena harus menerimanya supaya ada rasa tentram. Yang ketiga, karena masyarakat mengkehendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan sosial. Peraturan hukum harus mempunyai kekuasaan hukum. Apabila tidak, maka peraturan itu berupa kekuatan karena hanya merupakan paksaan semata-mata. Bab 14, kodifikasi dan perkembangan ilmu hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan daerah yang lain, sehingga penyelesaian perkara dan putusan pengadilan akan berbeda dan berlainan. Bersama dengan kemajuan serta perkembangan masyarakat, timbullah aliran-aliran baru, yaitu Vrije Rechtslehre dan disusul oleh Rechtsbinding. Bab 15, aliran-aliran praktik hukum. Dalam praktik ada 3 aliran hukum. Yang pertama, aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Nah, dalam aliran ini hakim hanya didasarkan pada undang-undang saja. Yang kedua ada aliran Vrije Rechtslehre. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme karena merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Sedangkan yang terakhir, aliran Rechtsbinding. Nah, menurut aliran ini hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu karena pembentukan undang-undang, karena administrasi tata usaha negara, karena peradilan, karena kebiasaan yang sudah mengikat masyarakat, dan terakhir karena ilmu. Aliran Rechtsbinding tetap berpegang pada undang-undang, tapi tidak seketat aliran legisme, karena hakim juga mempunyai kebebasan. Di Indonesia sendiri mempergunakan aliran Rechtsbinding. Bab 16, terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli. Pembentukan hukum terdapat 3 pandangan, yaitu yang pertama pandangan legisme. Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan, dan pandangan ini menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, pandangan Vrije Rechtslehre. Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum alam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Dan yang terakhir, pandangan Rechtsbinding. Pandangan tersebut menyatakan bahwa A. Hukum tersebut melalui beberapa cara, B. Membentuk undang-undang, C. Penerapan undang-undang melalui penafsiran, D. Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna. Bab 17, penafsiran hukum. Metode penafsiran. Dalam ilmu hukum ada penafsiran. Penafsiran tersebut yaitu menurut tata bahasa dan istilah, sejarah, sistem dari
peraturan yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Seperti telah terurai di atas, maka dikenal bermacam-macam metode penafsiran. Yang pertama, gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa. Yang kedua, historis atau sejarah, yaitu meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematis, yaitu suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan. Yang keempat, sosiologis, penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Yang kelima, otentik, yaitu penafsiran secara resmi. Dan yang terakhir, perbandingan, suatu penafsiran yang membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Nah, konstruksi hukum atau penafsiran analogis itu artinya adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan atas hukumnya. Adanya analogi akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu, dan situasi. Pada prinsipnya, analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata, terutama sekali dalam hukum perikanan. 2. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum merupakan memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sifat dari penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Yang ketiga, ada argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Pada hakikatnya, penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya yang berlawanan. Analogi membawa hasil positif, sedangkan a contrario negatif. Tujuannya untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Bab 19, sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal, di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang itu sendiri memiliki dua arti, yaitu dalam arti formil, keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Yang kedua, dalam arti material. Yang dimaksud UU dalam material adalah penetapan. Nah, cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Di Indonesia, pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden dan DPR. Untuk dapat diajukan ke DPR, dibuatlah RUU terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Setelah RUU selesai, Presiden mengusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sama. Lalu pembuatan undang-undang terdapat dua sistem, yaitu sistem umum dan sistem lengkap. Di sistem umum, maksudnya adalah sistem penyusunan isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Sedangkan sistem lengkap, undang-undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Di samping dalam arti formil dan material, undang-undang juga dapat dibedakan dalam undang-undang tingkat atasan dan bawahan yang dikenal dengan istilah hierarki. Undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang kedua, hak menguji. Di dalam peraturan perundang-undangan ada hak menguji. Hak menguji itu sendiri adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak. Di dalam praktik pertentangan selaku ada, dan apabila itu terjadi akan membawa banyak kesulitan pada pelaksanaannya dalam masyarakat. Maka perlu diadakan pengujian yang diberi wewenang untuk menguji adalah Mahkamah Agung, dan tiap-tiap negara itu bisa berbeda-beda sesuai negara yang bersangkutan. Yang ketiga ada kebiasaan. Pertama, hukum kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku. Nah, kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Masyarakat yakin bahwa yang mereka lakukan itu mengandung hukum. Maka jika anggota masyarakat itu tidak menaatinya, dia merasa melakukan pelanggaran perasaan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Perbandingan hukum kebiasaan dan undang-undang.
Persamaannya, keduanya itu merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kedua, keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Nah, yang perbedaannya, UU merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang dan subjek hukum. Yang kedua, UU lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk hukum kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis yang dapat disebut juga dengan hukum tradisional dan sudah menjadi kepribadian bangsa. Tata hukum Indonesia berdasarkan pada adat istiadat yang disebut dengan hukum adat. Jadi hukum adat ini termasuk hukum kebiasaan. 4. Jurisprudensi. Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan dari Mahkamah Agung. Putusan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Jadi yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum jurisprudensi. Dari segi praktik, peradilan jurisprudensi adalah keputusan hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Nah, jurisprudensi itu ada dua macam. Yang pertama, tetap dan tidak tetap. Yang tetap artinya keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Yang tidak tetap artinya jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Dasar hukum jurisprudensi adalah dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. Yang kedua, ada kekurangan daripada hukum yang ada, maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang. Di dalam praktik menangani peradilan terdapat berbagai asas preseden dan asas bebas. Asas-asas berikut adalah asas-asas dari jurisprudensi. Nah, dalam asas preseden, hakim terikat pada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, asas bebas ini adalah kebalikan dari asas preseden. Di sini petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya pada tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi. Yang kelima adalah hukum traktat. Hukum traktat merupakan perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Macam-macam hukum traktat ada 3 macam. Itu adalah bilateral atau apabila perjanjiannya terjadi antara dua bangsa. Yang kedua, multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Yang terakhir, traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Nah, pembuatan traktat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap perundingan, penutupan, pengesahan atau ratifikasi, dan terakhir pertukaran piagam. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Bab 20 penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik, dan dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Tujuan praktis ini dapat memberi petunjuk-petunjuk umum bagi para anggota badan kenegaraan dan orang-orang lain dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan pembela yang berkepentingan. Satu hal yang esensial dan yang memperbedakan hukum dari kaidah-kaidah hidup lainnya adalah sanksi. Hukum selalu mengandung dua segi, yaitu keharusan atau larangan dan sanksi. Nah, ada penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan, itu didasarkan pada ada 8. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, daerah kekuasaannya, kekuatan berlakunya, isinya, fungsinya, bentuknya, wujud, dan waktu berlakunya. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana yaitu dari segi isinya dan juga dari segi pelaksanaannya. Kalau perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yaitu dari segi mengadili, dari segi pelaksanaan pengambilan inisiatif, dari segi penuntutan atau susunan persidangan, dari segi penuntutan, pembuktian, dari segi penarikan kembali suatu perkara, dari segi kedudukan para pihak, dari segi dasar keputusan, dari segi macamnya hukum, dan dari segi banding. Bagian 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada macam-macam yang secara berurutan adalah 1. Kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan yang paling asli. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Yang kedua, kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Jadi norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan
sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama adalah norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang berisi larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Dan yang keempat adalah kaidah hukum. Norma hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia. Nah, manusia sebagai objek menurut pandangan hukum dan agama. Dari dasar hukum, menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Dari pandangan agama, seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih pembibitan ada pada kandungan ibunya, selama ia hidup dan setelah ia meninggal sampai ke akhirat, sehingga menurut agama pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Nah, syarat-syarat badan hukum ialah memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Bab 23, objek hukum. Benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Pengetahuan tentang benda terdapat secara luas pada buku kedua KUH Perdata tentang hukum kebendaan. Dasar hukum dari benda sebagai objek hukum adalah undang-undang. Nah, undang-undang tersebut ialah buku kedua KUH Perdata, yang kedua UU Pokok Agraria UU nomor 5 garis miring 1960, yang ketiga ada UU nomor 21 tahun 1961, yang keempat ada Ordonit nomor 100 tahun 1939, yang kelima buku kedua KUHD, yang keenam ada Outer Swat 1920, Stadblad tahun 1912 nomor 600. Nah, pembagian benda itu dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Benda yang bersifat kebendaan artinya sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera. Sedangkan benda yang tetap atau tidak bergerak ini tidak dapat dirasakan atau dilihat oleh panca indera saja. Lalu manusia sebagai objek hukum. Nah, di zaman pendudukan, manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, dan dapat disiksa. Hal ini pernah terjadi pada zaman perbudakan abad 17 atau 18. Nah, pada pandangan hukum modern, pada masa sekarang ini, perbudakan sudah tidak ada lagi karena dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut ketentuan agama, maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan atau dianggap sebagai objek hukum seperti binatang. Bab 24, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Macam-macam peristiwa hukum itu ada 3. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, jual beli, dan pemberian kredit. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contohnya itu dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas seperti pembantalan, perjanjian, dan tawar-menawar. Bab 25, hubungan hukum. Pengertian dari hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Nah, tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kewenangan dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum, misalnya dari jual beli. Nah, dari satu pasal hukum objektif. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
Dan yang terakhir, hubungan antara pemilik hak kewajiban. Syarat daripada hukum ialah yang pertama, dasar hukum yang mengatur hubungan hukum, dan yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Nah, hubungan hukum juga mempunyai 3 macam, ialah yang bersegi satu, yaitu hukum yang bersegi hanya pada satu pihak yang berwenang. Yang kedua, bersegi dua, dan yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Lalu bab 26 ada judulnya hak. Hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan ini disebut hak. Nah, dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Hak ini sering tidak hanya meliputi satu kewenangan atau hak saja, tapi kadang merupakan suatu kumpulan hak atau kewenangan. Nah, pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan yang sangat berpengaruh, ialah yang pertama, teori yang menganggap hal sebagai kepentingan yang terlindung. Nah, teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Menurut teori ini, orang yang gila dan anak-anak kecil tidak dapat diberi hak sebab mereka tidak atau belum dapat menyatakan kehendaknya. Lalu ada penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Terhadap pendapat ekstrim ini, ada teori dari Leon Duguid, tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Nah, tiap hak diberi tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, menyimpang dari menjamin kepastian hukum itu sendiri. Bab 27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan dua pihak. Perbuatan hukum sepihak ialah hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja. Begitu pula sebaliknya dengan perbuatan hukum dua pihak. Batasan tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam: perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang diatur oleh hukum. Contohnya membuat wasiat. Bab 28, masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Nah, kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, dan persamaan tujuan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum menurut dasar pembentukannya itu ada masyarakat teratur. Masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya, masyarakat tidak teratur, dan menurut dasar hubungan ada masyarakat paguyuban dan patembayan. Lalu ya, menurut dasar perkehidupannya atau kebudayaannya ada masyarakat primitif dan masyarakat modern, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial, dan masyarakat genealogis. Menurut hubungan keluarga ada keluarga inti, keluarga besar, suku bangsa, dan bangsa. Bagian 5 ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkat dari antropologi hukum ialah studi antropologi hukum timbul pada abad ke-19 sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa. Kemudian baru pada awal abad ke-12 mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan munculnya buku-buku. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, dan antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam masyarakat. Bab 30, sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan
yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31, Psikologi Hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Sebagai contohnya, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkaitan rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis. Bab 32, Sejarah Hukum. Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan mengenai perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, peranan fungsi dari sejarah hukum ialah hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia. Yang kedua, dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajari. Bab 33, Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tapi untuk mengetahui sebab dan juga faktor. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum karena perlu diketahui berbagai manfaatnya, yaitu dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Pengertian perbandingan hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, sebagai metode penelitian. Artinya, hukum dapat dipergunakan di semua bidang seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sebagai metode perbandingan dalam penelitiannya hanya sampai pada penemuan perbedaan dan perdamaian saja, persamaan saja. Maka perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Tujuan daripada perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Nah, fungsi daripada perbandingan hukum itu ada 3, yaitu fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Perbandingan hukum dapat menemukan bahwa sekalipun sumber hukum yang digunakan oleh berbagai sistem hukum itu sama, namun penerapannya pada suatu sistem dapat berbeda dengan sistem lainnya. Fungsi praktisnya, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Peranan perbandingan hukum tidak boleh diabadikan. Dengan demikian, Indonesia akan melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat merencanakan hukum untuk masa yang akan datang. Manfaat daripada perbandingan hukum ada 6. Yang pertama, manfaat ilmiah. Dengan membanding-bandingkan hukum, kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem atau lembaga yang kita bandingkan. Manfaat praktisnya diantaranya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional dan sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional. Untuk itu diperlukan hubungan serta pergaulan yang baik antar bangsa yang bersangkutan yang dapat dicapai dengan adanya persesuaian di bidang hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Nah, dengan perbandingan hukum ini, kita dapat mengenal hukum atau bangsa negara tersebut, sebaliknya bangsa lain mengerti pandangan hidup kita. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita. Dan yang terakhir, perbandingan hukum yang juga bermanfaat bagi pelaksana HPI atau Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu warga negara dengan warga negara lain. Dalam hal ini, perbandingan
Perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut, karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Sekian ringkasan dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso yang sudah saya kerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.